Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan pelajari tentang sistem reproduksi pada hewan. Minggu yang lalu kita pelajari tentang tumbuhan, sebelumnya lagi pada manusia. Sekarang kita bahas tentang hewan. Perkembangbiakan hewan itu ada yang secara aseksual dengan seksual. Hewan itu ada yang invertebrata dan vertebrata. Invertebrata itu tidak bertulang belakang, vertebrata itu bertulang belakang. Dia bisa berkembang biak secara seksual dan aseksual. Aseksual itu tanpa adanya peleburan sel sperma dengan sel telur. Lalu kalau seksual itu terjadinya peleburan sel telur dengan sel sperma. Selanjutnya kita bahas yang pertama adalah hewan invertebrata. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara aseksual. Contohnya adalah pertama membelah diri, yaitu pembelahan diri dari satu sel menjadi 2 sel baru, misalnya pada protozoa. Selanjutnya ada fragmentasi, yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi 2 bagian atau lebih. Selanjutnya terjadi tahap regenerasi, yaitu setiap potongan tubuh induk tersebut membentuk bagian tubuh yang akhirnya membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap. Seperti ini gambarnya ya. Jadi dipatahkan, lalu dia membentuk terbelah menjadi individu baru, lalu dia membelah lagi menjadi bagian tubuhnya itu menjadi individu baru. Nah, ini secara lebih jauh seperti membentuk suatu koloni. Contohnya terjadi pada Volvox ya. Lalu ada sporulasi, yaitu pembentukan spora, misalnya pada Plasmodium. Nah, itu penyebab malaria ya. Oosit akan membelah dan selanjutnya akan menghasilkan sporozoid. Selanjutnya, perkembangan aseksualnya yaitu contohnya adalah pembentukan tunas. Contohnya pada hewan hidra, ternyata tunas nggak cuma pada tumbuhan ya. Pada hewan hidra di laut ya, dan ada Porifera nih. Dengan regenerasi yaitu sebagian tubuh terpisah, selanjutnya bagian tadi dapat tumbuh menjadi individu baru yang lengkap, misalnya pada planaria atau bintang laut. Nah, contohnya ini ya. Selanjutnya yang secara seksual. Pada reproduksi seksual tidak selalu terjadi pembuahan, namun kadang-kadang dapat terbentuk individu baru tanpa adanya pembuahan. Contohnya, reproduksi secara kawin pada hewan invertebrata dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tanpa pembuahan pada peristiwa partenogenesis. Nah, partenogenesis, sel telur tanpa dibuahi dapat tumbuh menjadi individu baru, misalnya pada lebah jantan ataupun dan semut jantan. Artinya tanpa ada pembuahan, mereka dapat membentuk individu baru. Lalu ada hidra. Hidra berkembang biak secara aseksual, yaitu tunas. Hidra juga dapat berkembang biak secara seksual. Perkembangbiakan secara seksual dengan pembentukan testis dan ovarium yang terdapat pada satu tubuh berkelamin ganda ya, namanya hermaprodit. Alat tersebut masing-masing menghasilkan spermatozoid atau sperma dan daun ovum. Hasil pembuahannya adalah zigot yang selanjutnya berkembang menjadi hewan baru. Lalu ada cacing pita. Tubuh cacing pita terdiri dari segmen-segmen proglotit. Pada setiap proglotit terdapat ovarium yang menghasilkan ovum dan testis yang menghasilkan sel sperma dan sel telur tentunya ya. Yang di ovariumnya menghasilkan ovum, testis menghasilkan sel sperma. Jika mereka sudah masak, maka terjadilah pembuahan di dalam proglotit yang menghasilkan zigot. Lalu ada cacing tanah. Dalam tubuh cacing tanah terdapat beberapa segmen yang kulitnya menebal disebut klitelum. Dalam segmen tersebut terdapat testis yang membentuk spermatozoid atau sperma
dan ovarium yang membentuk ovum atau sel telur. Walaupun ovum dan spermatozoid terdapat dalam satu tubuh, cacing tanah tidak pernah mengadakan pembuahan sendiri, tetapi melakukan perkawinan dengan mempertukarkan spermatozoid atau perkawinan silang. Lalu ada serangga. Pada beberapa jenis serangga, misalnya ada lebah madu, terdapat koloni yang terdiri dari ratu yang fertil, yaitu yang subur, pejantan fertil dan mati setelah kawin. Lalu ada pekerja yang mandul, yaitu steril. Pada waktu kawin, sperma dari jantan disimpan dalam kantung sperma di induk betina. Sperma ini merupakan cadangan sperma selama ratu hidup. Bila telur yang telah matang dibuahi oleh sperma, telur tersebut akan berkembang menjadi calon ratu, calon pekerja, atau calon prajurit. Sedangkan yang tidak dibuahi atau parthenogenesis akan berkembang menjadi pejantan, lebah pekerja, dan lebah prajurit menjadi mandul karena pengaruh lingkungan, yaitu kurang makan. Tadi sebelumnya adalah invertebrata yang tidak bertulang belakang, kita bahas yang vertebrata. Vertebrata itu berkembang biak secara kawin, yaitu seksual, melalui peleburan antara ovum dan sperma. Pembuahan pada vertebrata dapat terjadi di luar tubuh maupun di dalam tubuh. Bila terjadi di luar tubuh disebutnya fertilisasi eksternal, misalnya pada ikan dan katak. Bila pembuahannya terjadi di dalam tubuh disebutnya fertilisasi internal, misalnya pada reptil, burung, dan mamalia. Yang pertama ada ovipar. Ovipar yaitu bertelur ya, hewan yang meletakkan telur di luar tubuhnya. Embrio berkembang di dalam telur dan memperoleh sumber makanan dari cadangan makanan dalam telur. Misalnya ikan, burung, sebagian amfibi, dan sebagian reptilia. Ada opopipipar. Bertelur dan beranak ialah hewan yang menghasilkan telur dan embrio berkembang dalam telur. Pembeda dengan ovipar, kelompok hewan opopipipar tidak mengeluarkan telurnya dalam tubuh. Jadi embrio tetap tumbuh di dalam tubuh, tetapi tetap berada di dalam tubuh induk. Saat menetas dan keluar dari tubuh induknya tampak seperti melahirkan, misalnya ikan hiu, kadal, dan beberapa jenis ular. Ada pipipar, yaitu beranak. Ialah hewan yang melahirkan anaknya. Embrio berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari induknya dengan perantaran plasenta atau yang kita kenal sebagai ari-ari, contohnya manusia dan hewan menyusui lainnya seperti ini kambing, kucing, sapi, dan lain-lain. Lalu ada ikan, atau nama lainnya adalah Pisces. Ikan termasuk hewan yang bersifat ovipar. Ikan tidak mempunyai organ perkawinan. Pembuahan terjadi di luar tubuh, yaitu di dalam air. Sekali bertelur, ikan mampu menghasilkan ribuan telur yang tidak dilindungi oleh cangkang. Telur yang telah dibuahi selanjutnya akan dibiarkan terapung-apung. Ada yang ditempatkan dalam sarang, dijaga induknya, ataupun ditempel dalam tanaman air. Serta ada pula yang disimpan di rongga mulut induk betinanya seperti pada ikan mujair. Lalu ada amfibi. Seperti pada ikan, katak juga bertelur dengan fertilisasi eksternal. Telur yang telah dibuahi akan bergerombol di permukaan air. Setelah 6 hari akan menetes menghasilkan berudu atau kecebong. Pernah lihat kan ada telur-telur katak itu yang warnanya agak seperti merah muda, pink gitu ya. Nah, berudu hidup di dalam air dan bernapas dengan incang. Setelah mengalami metamorfosis selama 1-3 bulan, ia akan berubah menjadi katak. Pada umur 1 tahun, katak telah menjadi dewasa. Lalu ada reptil. Ada yang meletakkan telur, yaitu ovipar, di luar ya. Ada pula yang bersifat opopipipar, yaitu pembuahannya terjadi di dalam tubuh, fertilisasi internal, telur dilindungi oleh cangkang. Telur yang dikeluarkan ada yang disembunyikan di dalam pasir, di dalam lumpur, ada juga yang dirami. Nah, pada kadal, telurnya menetas di dalam tubuh. Disebutnya opopipipar, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur. Jadi
kayak seperti melahirkan. Makanya disebutnya dengan opopipipar. Padahal dia itu ada telurnya, tapi telurnya itu di dalam tubuh. Nah, dia pun telurnya menetasnya di dalam tubuh. Lalu keluarnya bukan dalam bentuk telur lagi, tapi sudah seperti merupai induknya. Selanjutnya ada Aves, yaitu kelompok burung. Fertilisasi dengan kloaka. Semua jenis burung berproduksi dengan cara bertelur, yaitu opipar. Ada burung yang mengerami telurnya, ada juga yang menyimpannya dalam lubang-lubang yang ditutupi daun. Ada pula yang menyimpan telurnya di dalam pasir. Seekor burung sekali musim hanya mampu bertelur beberapa butir saja. Pada burung merpati bisa mengeluarkan 2 butir telur. Nah, yang menghasilkan burung jantan betina. Embrio yang berkembang dalam cangkang mendapat makanan dari cadangan makanan yang tersimpan dalam telur tersebut. Lalu ada mamalia, hewan menyusui karena dia mempunyai kelenjar mamae ya. Fertilisasinya adalah secara internal di dalam tubuh ya, karena telah memiliki organ reproduksi sempurna, kecuali hewan berparuh bebek, contohnya seperti platypus. Semua hewan melahirkan pipipar, telur mamalia kecil dan mengandung sedikit cadangan embrio mendapat makan dari rahim induknya melalui plasenta. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu tentang reproduksi pada hewan. Semoga kalian paham. Jika masih kurang paham bisa diulangi lagi. Lalu kalian baca lagi dari buku sumbernya, dari berbagai macam sumber, dari buku paket maupun dari internet. Silahkan dipelajari karena saat ini kita sedang pembelajaran online. Kalian harus lebih semangat karena kita tidak bisa bertatap muka. Lebih semangat lagi belajarnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.